Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semua, dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Muhammad Bagus Sajiwo, saya dari Informatika, Universitas Diponegoro, dan alhamdulillah untuk tahun ini, tepatnya semester ini, mengikuti kegiatan KKN sebagai tim 1, dan kebetulan ditempatkan di Kelurahan Banyumanik. Dan untuk Kelurahan Banyumanik sendiri saya ditempatkan di RT 2 RW 3. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah dengan dilatar belakangi oleh kondisi pandemi kita ini yang dari tahun 2020 sampai sekarang masih belum selesai. Tentunya orang-orang sudah mulai menyesuaikan dalam hal penyampaian informasi maupun memperoleh sebuah informasi. Penyampaian informasi melalui media online tentunya orang-orang bakal lebih minat apabila disajikan dengan lebih kreatif, tidak hanya secara tekstual maupun verbal, yang apabila kita mendengarkan atau membaca tulisan atau mendengar sebuah pesan, itu lama-lama akan terasa bosan. Makanya dengan adanya sebuah visual yang disampaikan melalui media online, tentunya orang-orang akan lebih tertarik dengan penyampaian informasi yang akan kita sampaikan. Nah, maka dari itu, sebuah pelatihan desain tentunya perlu, karena dalam penyampaian informasi secara visual dan dalam pembuatan desain, kita tidak bisa semena-mena atau asal membuat desain, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama seperti aspek-aspeknya, prinsip desain, dan lain-lain, agar nantinya penyampaian informasi bisa lebih jelas dan secara desain lebih estetik. Nah, maka dari itu saya ingin berbagi tips atau sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya lakukan sebagai sebuah editor atau saya yang sudah berkecimpung di dunia editing selama beberapa tahun. Saya akan meng-share sebuah PPT dan juga penerapannya dalam aplikasi Canva dan Photoshop. Nah, untuk seperti itu kita langsung saja ke presentasi atau PPT dari dasar-dasar desain yang akan saya jelaskan, mulai dari dasar-dasar desainnya, prinsip desain, format gambar, maupun contoh produk dari desain tersebut. Oke, berikut merupakan PPT dari desain grafis dan penerapannya pada Canva dan Photoshop. Ini isinya nanti tentang desain-desain grafis, mulai dari dasar-dasarnya, prinsipnya, dan lain-lain, dan nanti diterapkan pada Canva dan Photoshop. Yang kita bahas adalah pengertian desain grafis, elemen, prinsip, format gambar, dan produknya. Kalau untuk pengertian desain grafis sendiri itu karena desain grafis dibagi dua, berarti untuk yang desain sendiri. Untuk desain sendiri itu suatu rancangan, rencana, atau reka dari rupa. Untuk grafis itu lebih ke perwujudan atau pengungkapan dari desain yang sudah kita buat atau kita rancang. Secara ilmiahnya, menurut Danton Xiaombing, desain grafis itu memperkerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, dan uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Elemen desain grafis itu ada 7: garis, bentuk, ruang, tekstur, warna, tipografi, dan juga gambar. Yang pertama untuk garis. Garis itu unsur rupa yang terbuat dari rangkaian titik yang terjalin memanjang menjadi satu. Jadi kayak kita menggunakan pensil jika kita tekan dan lepas itu akan menjadi sebuah titik, namun jika kita tekan dan kita geser itu akan menjadikan sebuah garis. Lalu untuk secara jenis ada dua, orientasi dan gaya. Untuk orientasi ada horizontal, vertikal, diagonal, dan juga kurva. Untuk gaya itu dari orientasi, biasanya untuk solid, dot, dan dash ini tergantung arahnya seperti horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Nah, untuk solid sendiri garis biasa, dot itu kumpulan dari titik yang digeser, dan untuk dash itu garis yang kita putus-putus. Untuk zigzag dan wave itu kombinasi dari diagonal dan kurva. Lalu untuk bentuk itu adalah bidang yang terjadi karena dibatasi oleh sebuah garis atau warna yang berbeda atau oleh gelap terang pada arsiran. Jadi jika kita membuat sebuah persegi atau segitiga itu sudah membentuk sebuah bentuk karena merupakan gabungan dari garis yang membatasi sebuah tempat.
dan biasanya jika kita warnakan di dalam garis itu makin membedakan antara sebuah kanvas ataupun sebuah bentuk. Untuk bentuk sendiri secara ilustrasi atau desain ada dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu biasanya digambarkan tanpa membutuhkan sebuah pengungkapan 3 dimensi. Kalau misalnya 3 dimensi berarti pengungkapannya adalah adanya panjang, lebar, dan tinggi, dan juga ada kesan bayangan, jadinya membedakan antara itu 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Bisa kita lihat ini printer secara 2 dimensi dan ini printer secara 3 dimensi. Untuk ruang terjadi karena adanya persepsi mengenai kedalaman sehingga terasa jauh dan dekat, tinggi dan rendah tampak melalui indera penglihatan. Untuk kertas sendiri, desain kertas ini sebuah ruang, dan ini kan jika kita lihat berarti rasanya seperti dangkal karena untuk kertas sendiri kan permukaan yang datar. Dan untuk ruang sendiri bisa diartikan sebagai tempat untuk bernafas atau white space. Itu biasanya untuk desain kita tidak boleh asal menaruh objek dan ukurannya tidak masuk akal. Jadi istilahnya gambarnya sudah besar, tulisannya sudah besar, tulisan tidak bisa dibedakan antara tulisan judul dan juga isi. Nah, itu sangat melelahkan bagi sebuah pembaca, bagi seorang pembaca. Jadinya kita usahakan untuk menyeimbangkan antara beberapa aspek tersebut agar adanya white space bisa membantu kita untuk bernafas sejenak. Untuk tekstur sendiri itu menunjukkan rasa permukaan bahan. Jadi ada yang kasar, ada yang halus, ada yang rasanya mengkilap jika kita lihat, kurang lebih seperti itu. Ada 3 yang saya contohkan, mulai dari kasar, mengkilap, dan halus. Kalau kasar kurang lebih warnanya seperti itu, polanya seperti itu. Biasanya kalau kita lihat di tempat-tempat biasa seperti semen yang belum dihaluskan. Kalau mengkilap itu seperti stainless steel dan juga logam-logam, biasanya menggunakan gradasi yang sisi terang mengarah ke putih, sisi gelap mengarah ke hitam. Dan untuk halus sendiri itu biasanya adanya sebuah gradasinya tapi tidak terlalu kentara, jadi antara warna satu dengan lainnya itu jarak gradasinya itu sangat halus. Jadi jika kita lihat sangat halus, dan jika kita pegang sepertinya juga akan sangat halus. Untuk warna itu secara objektif atau fisik kita definisikan sebagai cahaya yang dipancarkan, namun secara subjektif atau rasa lebih ke pengalaman indera penglihatan. Untuk mode warnanya itu berarti ada 2 yang secara umum, yang paling umum digunakan, ada RGB, ada CMYK. Untuk RGB itu karena warna dasarnya putih, biasanya digunakan pada sebuah layar, desain secara layar, desain secara visual, jadi brosur online, pamflet online itu menggunakan RGB. Tapi jika membutuhkan untuk dicetak, seperti menggunakan banner atau menggunakan poster yang dicetak, itu biasanya menggunakan CMYK, karena untuk CMYK sendiri warna netralnya adalah warna hitam, jadinya beracu pada tinta dari mesin percetakan. Lalu ada hue, saturation, and lightness. Ini lebih ke 3 prinsip warna ya. Jadi untuk hue sendiri itu benar-benar kunci dari warna tersebut. Jadi jika kita lihat merah itu jika makin ke sana makin warna kuning, jika kuning makin ke sana makin warna hijau, hijau makin ke sana warna biru, dan seterusnya sampai biru menjadi warna ungu. Dan kalau ungu kita balik lagi makin ke sana makin warna merah. Jadi dasar dari warna. Untuk saturation itu lebih ke warna absolutnya sendiri. Jadi misalkan kita warna merah yang sudah pas, merah ngejreng, namun saturationnya kita nolkan, itu pastinya merah yang dari warna ngejreng itu akan menjadi warna abu-abu muda. Jadi istilahnya kadar dari warna tersebut. Untuk lightness sendiri lebih ke terang gelap warna tersebut. Jadi misalkan merahnya sudah pas, saturasi sudah pas, namun jika lightnessnya kita ubah, makanya jika terlalu tinggi akan menjadi warna putih, dan jika terlalu gelap akan menjadi warna hitam. Prinsipnya seperti itu. Untuk warna ini adalah contoh penentuan warna yang salah dan warna yang benar. Jadi istilahnya untuk warna yang salah itu jangan sampai
antara objek dan background ataupun objek dengan lainnya itu warnanya sangat tidak kontras atau istilahnya nyaru. Jadi tulisan itu warna coklat agak ke krem, namun kertasnya sudah warnanya krem. Nah itu sangat salah. Jadi penentuan warna yang benar itu lebih ke warna yang kontras antara objek satu dengan lainnya maupun objek dengan backgroundnya. Untuk tipografi itu lebih ke desain-desain tulisan. Untuk jenis huruf sendiri itu ada 6. Sebenarnya ada yang lainnya mungkin ada, namun secara umum seperti ini. Untuk yang pertama adalah serif. Serif itu biasanya untuk buku baca, artikel, jurnal, ataupun buku-buku paket. Itu biasanya menggunakan serif. Itu biasanya memudahkan pembaca untuk membaca sebuah teks. Dan untuk sans serif sendiri itu biasanya lebih bebas, biasanya untuk sebagai desain. Lalu untuk blok itu biasanya serif ada dan sans serif itu ada jenis bold. Nah untuk blok sendiri itu lebih tebal dari font-font lainnya. Untuk script itu lebih ke menggambarkan kita membuat tulisan tapi menggunakan pena atau menulis tangan. Dan untuk black letter itu biasanya ada di koran-koran atau zaman dulu yang menggunakan tinta yang masih sangat tebal dan ciri khasnya itu sangat kuat dan bisa menjadi point of interest. Untuk grafik sendiri biasanya bentuknya sangat abstrak, namun bentuk abstrak tersebut tidak menghilangkan karakteristik dari setiap huruf. Jadi misalkan untuk huruf T itu memiliki satu garis horizontal dan satu garis vertikal dan membentuk sebuah huruf T. Dan seterusnya, sehingga sebuah desain font grafik bisa membentuk sesuka mungkin namun tidak menghilangkan karakteristik dari huruf. Dan dapat dipoinkan bahwa untuk tipografi sendiri diperhatikan antara sebuah judul maupun subjudul ataupun sebuah isi. Jadi misalkan judul kita sudah dalam bentuk bold, sebisa mungkin untuk isi kita buat jangan sampai bold juga. Jadi kita buat font yang reguler seperti ini, tulisan gambar dan isinya ini kita bedakan. Misalkan untuk gambar ini berarti kita boldkan karena ini akan menjadi sebuah judul atau subjudul. Dan untuk ini kita jadikan sebuah isi. Lanjut untuk gambar merupakan sebuah tiruan balik untuk makhluk hidup, benda maupun sebuah tempat. Jadi ada foto dan ilustrasi. Untuk foto itu lebih ke real karena menggunakan lensa, mulai dari foto portrait, foto landscape, foto makro, dan lain-lainnya. Untuk ilustrasi sendiri lebih ke kita buat manual secara desain tangan maupun desain melalui komputer seperti flat design, logo, dan lain-lainnya. Jadi untuk sebuah desain tentunya memerlukan sebuah gambar pula karena jika hanya tulisan tentunya pembaca akan merasa bosan, dan karena gambar itu mewakili sebuah kalimat yang artiannya sangat luas, jadi kita gunakan gambar yang memang dirasa perlu dan sangat relate dengan apa yang harus kita sampaikan. Oke, untuk elemen-elemennya sudah seperti itu. Dan untuk prinsip desain grafis itu ada 5: kesederhanaan, keseimbangan, kesatuan, penekanan, dan irama. Dari 5 ini kita terapkan di slide ini. Untuk kesederhanaan, tidak menggunakan gambar yang sangat besar, lalu untuk jarak antar tulisannya enak dibaca. Nah, itu tentunya akan memudahkan pembaca memahami informasi yang disampaikan. Untuk keseimbangan sendiri seperti antara huruf besar dan huruf kecil, dan harus ada gambarnya juga, dan harus diseimbangi. Nah, itu kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan, karena ini huruf besar, ini huruf kecil, lalu ada gambar juga, lalu ada bentuk-bentuk. Namun jika kita satukan, tentunya akan menjadi hal yang seimbang. Nah, hal-hal yang seimbang itu jika kita satukan akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadinya sebuah slide ini akan dilihat sebuah slide yang utuh karena dirasa seimbang dan menjadi sebuah kesatuan. Dan penekanan sendiri itu kita contohkan pada prinsip desain grafis tulisan ini dan juga 5 hal ini. Itu sebuah penekanan. Jadi untuk ini penekanan judul dari slide, dan untuk 5 ini adalah
penekanan dari 5 poin dari prinsip desain grafis, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk irama sendiri adanya sebuah pengulangan. Jadi misalkan untuk 5 ini ada list dalam bentuk titik-titik ini, dan juga tulisan 5 ini kita align-nya kita tengahkan. Jadinya itu menjadi sebuah irama yang enak dilihat. Untuk format gambar sendiri itu ada dua, dari bitmap dan vektor. Untuk bitmap sendiri itu prinsipnya menggunakan titik-titik sebagai sebuah gambar. Untuk vektor lebih ke garis secara utuh. Kalau gambar bitmap itu lebih pengiriman dokumen biasanya seperti JPG dan PNG. Lalu untuk gambar vektor itu biasanya lebih ke desain, mulai dari SVG maupun AI. Untuk produk desain grafis sebenarnya ada banyak, tidak hanya ini saja. Namun saya jelaskan satu persatu secara singkat aja. Untuk majalah biasanya menyampaikan informasi dengan berbagai topik di isinya dan didesain lebih menarik. Untuk produk desain biasanya untuk kemasan, untuk brosur atau pamflet itu penyampaian informasi. Kalau pamflet biasanya lebih ke event, kalau brosur lebih ke produk. Dan untuk bifold dan trifold itu bagian dari brosur, tergantung dari desainnya. Kalau bifold itu lebih ke dilipat 2, kalau trifold itu dilipat 3. Untuk banner sendiri itu ada banyak, ada X banner, Y banner, lalu ada roll banner, ada juga MMT. Itu biasanya untuk menyampaikan sebuah informasi yang dirasa diperlukan dari sebuah stand mungkin di pameran atau mungkin stand sebuah acara. Nah, itu biasanya menggunakan banner. Dan untuk baliho sendiri itu mirip-mirip seperti billboard juga. Itu isinya sangat beragam, seperti produk ataupun bagian dari kampanye, bagian dari kegiatan bermasyarakat. Nah, itu bisa disampaikan melalui baliho ataupun billboard. Dan untuk logo tentunya sebagai identifikasi dari sebuah perusahaan maupun merek gitu.